Halo semua, kenalin lagi. Aku Intan Nurhaliza dari Manajemen 24. Dan di video ini aku bakal ngejelasin beberapa soal tutorial yang berkaitan dengan topik integral dan topik tambahan dalam integral. Sekarang kita langsung aja ke soal yang pertama. Tentukan integral-integral berikut. Yang A itu integral T kali T kuadrat min 1 pangkat 5 dt. Yang kedua, integral E pangkat 5x min 1 dx. Nah, sekarang kita kerjain dari yang nomor A dulu. Nah, jadi untuk ngerjain integral ini kita pakai metode substitusi. Nah, buat ngerjain pakai metode substitusi ini kita pakai pemisalan dulu untuk U. Nah, kita cari U-nya. Nah, di soal yang A ini kita dapat U-nya itu T kuadrat min 1. Nah, habis ini kita dapat DU. DU-nya 2T. 2T dt. Nah, dari sini kita dapat dt-nya itu sama dengan DU per 2T. Nah, habis ini kita langsung diintegralin. T dikali U pangkat 5 dt. Nah, kan tadi kita udah dapat nih dt-nya itu DU per 2T. Jadi bisa langsung ditulis DU per 2T. Nah, terus ke bawah. Habis itu, nah di sini kan ada T dan ada 2T. Nah, T-nya bisa kita coret. Jadi bisa kita dapat U pangkat 5 per 2. Nah, kita integralin dulu si U-nya ini. Nah, ini pakai aturan dasar integral, jadinya itu 1/6 kali U pangkat 6. Habis ada per 2, kita masukin lagi per 2. Nah, jadi sama dengan, oh iya, jadi karena ini integral, jadi kita tambahin dulu, di sampingnya itu tambah C. Nah, lanjut, jadi dari sini kita bisa dapat U pangkat 6 per 12 ditambah C. Nah, abis ini langsung aja kita masukin si U-nya. U-nya ini kan yang udah kita tulis di sini ya, T kuadrat min 1. Nah, jadi hasilnya itu T kuadrat min 1 pangkat 6 per 12 ditambah C. Ini untuk soal yang bagian A. Nah, sekarang kita jawab yang bagian B. Untuk yang B, ini masih sama pakai metode substitusi. Jadinya eh, U-nya itu sama dengan 5x min 1. Buat DU-nya berarti 5 dx. Nah, dari sini dapat dx-nya itu du per 5. Langsung integralin. Jadi E pangkat U kali dx. Nah, dx-nya kan udah dapet ya di sini. Kita masukin aja dulu dx-nya. Jadi dx-nya itu kan du per 5. Nah, habis itu integral E pangkat U per 5. Nah, si E-nya ini, E pangkat U diintegralin kan masih tetap E pangkat U ya. Jadi untuk hasil integralnya bisa kita masukin E pangkat U, U-nya itu 5x min 1 per 5 ditambah C. Nah, ini untuk jawaban yang bagian B. Nomor 1 selesai, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan indeks gini dari kurva Lorentz berikut. Kurva Lorentz-nya itu Lx sama dengan 0,7x kuadrat ditambah 0,3x. Nah, jadi kalau untuk ngitung indeks ini udah ada rumusnya ya. Jadi rumus untuk ngitung indeks ini itu 2 dikali integral 0 sampai 1 x dikurangi Lx dx. Nah, kalau di sini, ini kan udah ada nih Lx-nya di soal, berarti bisa langsung kita masukin aja. 2 dikali integral 0 sampai 1 x dikurang Lx 0,7 kuadrat ditambah 0,3x dx. Nah, kita lanjut sederhanain lagi. Ini x di ini kan negatif, jadi x per 0,3x jadi 0,7x dikurang 0,7 kuadrat, 0,7 x kuadrat. Oh, sorry, di sini tuh harusnya ada x ya. 0,7x dikurang 0,7x kuadrat dx.
Nah, ini kita langsung integralin sukunya satu per satu. Nah, jadi bisa kita tulis integral dari 0,7x itu kan 0,7x kuadrat per 2. Nah, untuk 0,7x kuadrat ini diintegralin jadi 0,7x pangkat 3 per 3. Batasnya itu 0 sampai 1. Ini maaf ya, ini ketukar halusnya tuh 0-nya di bawah sama di atas. Nah, udah dapet kayak gini, udah dapet integralnya, langsung aja kita hitung batasnya. Jadi berarti 2 dikali 0,71, karena batasnya 0 sama 1, jadi kan sini 1 kuadrat per 2, kurang 0,71 pangkat 3 per 3. Nah, habis itu batasnya kan batas bawahnya 0. Dikurang 0,7 kali 0 pangkat 2 per 2, kurang 0,7 40 pangkat 3 per 3. Nah, ini setelah aku hitung, hasilnya itu 0, kurang lebih 0,23. Nah, jadi indeks ini dari kurva Lorenz Lx sama dengan 0,7x kuadrat tambah 0,3x itu 0,23. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soalnya itu, manajer dari toko sepatu memperkirakan bahwa harga $P dari setiap pasang sepatu olahraga berubah dengan laju P aksen X sama dengan min 300x per X kuadrat tambah 9 pangkat 3 per 2 dengan X 100 pasang diminta oleh konsumen. Saat harga sepatunya $75 per pasang, 400 pasang diminta oleh konsumen. Nah, pertanyaan yang nomor A itu tentukan fungsi harga permintaan PX. Nah, ini kan di bagian A ini tuh kita diminta untuk nentuin si PX-nya. Sementara yang di soal itu diketahuinya tuh P aksen X. Nah, untuk dapat PX-nya ini, kita integralin si P aksen X-nya ini. Jadi PX itu integral dari min 300X per X kuadrat tambah 9 dipangkatin 3 per 2. Nah, buat nyelesain ini, kita bisa pakai metode substitusi sama kayak yang di nomor 1 tadi. Kita misalin dulu U-nya ini sama dengan X kuadrat tambah 9. Nah, berarti kita dapat DU-nya ini 2X, DX. Kita dapat DX-nya ini sama dengan DU per 2X. Nah, kita lanjutin ke sini. Kita dapat min 300X per U pangkat 3 per 2 dikali DX. Di sini harusnya DX ya. Nah, DX-nya itu kita tadi dapat DU per 2X. Nah, ini kan ada min 300X sama di sini 2X bisa kita coret, kita bagi. Jadinya kita dapat min 150 per U pangkat 3 per 2. Kita integralin dulu si U pangkat 3 per 2 ini. Nah kan U pangkat 3 per 2 ini tuh bisa kita naikin ke atas, jadi U pangkat negatif 3 per 2. Nah, si U negatif pangkat negatif 3 per 2 ini kalau diintegralin kan sesuai aturan dasar integral, ini bakalan 1 per min 3 per 2 tambah 1 itu kan setengah ya, min setengah. Jadi 1 per min 1 per 2 kali U pangkat negatif 1 per 2. Karena pangkatnya kan ditambah 1 ya. Jadi hasilnya kan negatif 1 per 2. Nah, bisa kita lanjutin ke bawah sini. Jadinya min 150. Nah, ini 1 per min 1 per 2 ini bisa kita hitung kan hasilnya tuh jadi min 2 U pangkat negatif 1 per 2 ditambah C ya. Nah, habis itu si min 150-nya ini bisa kita langsung kali sama 2-nya, jadinya 300 U pangkat negatif 1 per 2 ditambah C. Nah, si U-nya ini karena pangkatnya negatif, berarti bisa kita tarik ke bawah, ya 300 per U pangkat 1 per 2 ditambah C. Nah, 1 per 2 ini juga kan kalau bisa kita ubah ke bentuk akar. Jadinya 300 per akar U ditambah C. Nah, habisnya kita langsung masukin nilai U-nya. Sesuai yang udah kita tulis di sini, yaitu X kuadrat tambah 9. Nah, jadi hasilnya itu 300 per X kuadrat tambah 9 ditambah C. Nah, ini untuk solusi, untuk fungsi umum dari PX-nya.
Nah, kita kan belum ketemu C-nya nih. Nah, sekarang kita coba cari si nilai C-nya. Baik, nah kan kita tadi udah dapat nih untuk Px ini fungsi umumnya 300 per akar X kuadrat ditambah 9 ditambah C. Nah, di soal kita bisa tahu katanya saat harga sepatunya ini $75 per pasang, 400 pasang diminta oleh konsumen. Nah, dari kalimat ini bisa kita ubah ke persamaan jadi P4 karena jadi kan si pasang sepatu ini tuh dimisalnya sama X ya, dan X ini satuannya tuh ratus. Jadi ketika 400 pasang diminta oleh konsumen, bisa kita tulis P4, itu harganya katanya $75, berarti sama dengan 75. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja ke persamaan yang ini. Jadinya itu 300 per X-nya ini kan kita udah tahu 4 ya, jadi 4 kuadrat ditambah 9 tambah C itu sama dengan 75. Berarti 300 per 4 kuadrat itu kan 16. 16 tambah 9 itu 25. Ini akar 25 tambah C itu sama dengan 75. Nah, akar 25 itu kan 5. Jadi 300 per 5 tambah C sama dengan 75. 300 per 5 itu kan 60. Tambah C sama dengan 75. Berarti kita dapat C-nya itu sama dengan 75 kurang 60. Dan 15. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat fungsi Px yang lengkap itu sama dengan 300 per akar X kuadrat tambah 9 ditambah 15. Nah, ini kita dapat P-nya. Sekarang kita coba jawab yang bagian B. Yang B itu katanya tentukan harga sepatu saat 500 pasang sepatu diminta oleh konsumen. Berarti harga sepatu saat 500 pasang itu ketika X sama dengan 5. Ditanya harganya berapa gitu kan. Nah, berarti bisa kita langsung masukin aja dari persamaan permintaan PX yang udah kita dapat di A tadi dengan X-nya itu 5. Di P5 sama dengan tadi kita dapat 300 per X kuadrat tambah 9 ditambah 15 kan. Langsung aja masukin si X-nya itu kan 5. 5 kuadrat itu 25 ditambah 9, 34. Ini akar 34 tambah 15. Nah, setelah dihitung, kurang lebih hasilnya itu 66,72. Nah, jadi saat 500 pasang sepatu diminta oleh konsumen, harganya itu 66,72. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor C. Tentukan harga sepatu saat tidak ada permintaan dari konsumen. Nah, keadaan ketika tidak ada permintaan dari konsumen itu kan berarti saat X-nya itu sama dengan 0. Berarti bisa kita hitung, langsung masukin aja si PX-nya ini kan tadi kita dapat 300 per X kuadrat tambah 9 tambah 15. Dan yang diminta ini ketika si X 0. Berarti P0 sama dengan 300 per, ini kan 0 ya, X kuadratnya 0, berarti sisa 9 tambah 15. 300 per akar 9 itu kan 3 tambah 15. 100 tambah 15 sama dengan 115. Nah, jadi ketika tidak ada permintaan dari konsumen, harga sepatunya itu 115. Nah, lanjut ke soal yang D. Tentukan banyaknya sepatu yang diminta oleh konsumen saat harganya $90 per pasang. Tadi kan soal sebelumnya itu yang diketahui itu X-nya ya. Dan kita nyari harganya. Nah, di soal bagian D ini, harganya udah diketahui dan kita tinggal cari X-nya. Berarti bisa kita tulis PX sama dengan 300 per akar X kuadrat tambah 9 tambah 15 itu sama dengan $90. Nah, bisa langsung aja kita hitung jadinya 300 per X kuadrat tambah 9. Nah, 15-nya bisa kita pindahin dulu ke sini. Jadi 90 kurang 15 itu kan 75.
75, habis itu yang kita cari itu kan X-nya ya. Coba X-nya kita naikin ke sini. X kuadrat tambah 9 sama dengan 300/75 kan. Nah, 300/75 itu kan hasilnya 4 ya. Jadi kita dapat ini, biar aku gampang, aku taruh 4 di depan. Jadi kita dapat 4 sama dengan X kuadrat ditambah 9. Nah, ini kan bentuknya akar ya. Kalau kita mau hilangin akarnya, berarti kita pangkatin kedua ruasnya sama 2. Jadi 4 kuadrat itu kan 16 sama dengan, karena ini udah dipangkatin 2, jadi kan akarnya hilang. Jadinya X kuadrat tambah 9. Kita pindahin 9-nya ke sini. 16 kurang 9 sama dengan X kuadrat. 16 kurang 9 itu kan 7. Itu sebenarnya X kuadrat. Ini kan masih kuadrat ya. Biar si kuadratnya ini hilang, berarti kita akarin. Akarin kedua ruas. Jadinya X itu sama dengan akar 7. Nah, akar 7 itu kurang lebih hasilnya tuh 2,64. Tapi kan ini tuh X itu pasangannya ratus ya, X 100 pasang. Jadi kita kali 100, 264 hasilnya. Jadi ketika harganya $90, banyaknya sepatu yang diminta itu sekitar 264. Nah, itu kita selesai nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, misalkan T tahun dari sekarang, suatu mesin memberikan penghasilan dengan laju R aksen T sama dengan 6025 dikali 8 T kuadrat 2 per tahun, dengan laju biaya produksinya C aksen T sama dengan 4681 ditambah 13 T kuadrat 2 per tahun. Pertanyaan bagian A itu, kapan keuntungannya mulai turun katanya. Nah kan, keuntungan itu bakalan turun ketika laju revenue-nya atau laju R-nya dikurang laju si cost-nya itu kurang dari 0. Atau dalam artian negatif lah ya. Nah, kalau kayak gini berarti bisa kita langsung masukin aja nih angka yang ada di fungsi R aksen sama C aksen. R aksen itu kan 6025 dikurang 8 T kuadrat dikurang 4681 tambah 13 T kuadrat kurang dari 0. Nah, 6025 dikurang 4681 itu 1344. Ini min 8 T kuadrat dikurang 13 T kuadrat, jadinya min 21 T kuadrat kurang dari 0. Nah, ini biar memudahkan, aku coba pakai sifat distributif, di mana si 21-nya aku keluarin, jadi 21 dikali 64 kurang T kuadrat. Ini kalau misalkan kalian kali 21 kali 64, itu hasilnya bakal 1344. 21 dikali T kuadrat, itu hasilnya min 21 dikali T kuadrat juga kan. Nah, dari sini aku pakai sifat distribusi lagi. Jadi kan 64 kurang T kuadrat itu hasil dari perkalian 8 kurang T kali 8 ditambah T. Kayak gini. Dari sini kan kita bisa dapat ya, T-nya itu 8 atau T sama dengan negatif 8. Tapi ini kan karena yang kita cari ini berapa lama waktu, berapa tahun, jadi kan nggak mungkin negatif ya. Jadi yang kita ambil itu T sama dengan 8. Nah, jadi si mesin ini tuh bakal, keuntungannya itu bakal mulai turun ketika dia tuh udah masuk di tahun ke-8. Nah, sekarang kita lanjut untuk ngerjain yang bagian B. Hitung keuntungan bersih yang dihasilkan mesin pada masa gunanya. Nah, masa gunanya itu kan yang udah tadi kita hitung di bagian A, itu 8 tahun. 8 tahun. Nah, keuntungan bersih itu bisa kita dapat dari fungsi R atau revenue dikurangin cost-nya. Nah, yang diketahui di soal itu kan R aksen sama C aksen nih. Jadi buat dapat R sama C-nya itu kita integralin dua-duanya. Nah, kita cari integral dengan batasnya itu 0 ke 8 karena masih umurnya 8 tahun. Integral dari R aksen T dikurang C aksen T dt. Nah, aku pindah ke bawah, bisa kita lanjutin. Jadi F08
Nah, R aksen T itu 6025 kurang 8T kuadrat dikurang 4681 tambah 13T kuadrat dt. Nah, ini tuh kan 6025 kurang 4681 kita tadi udah dapat juga. Ini tuh 1344 dikurang 21 T kuadrat dt kan. Nah, kita integralin nih si 1344 sama 21 T kuadratnya. Jadinya 1344 itu kan diintegralin sama dengan 1344 T. Nah, yang ini 21 T kuadrat, kalau diintegralin itu kan 21 per 3 kali T pangkat 3 kan. Nah, 21 per 3-nya ini kita langsung bagi aja, jadi kan dapatnya 7. Jadi jadinya 7 T pangkat 3. Nah, ini kita dapat integralnya. Nah, kita hitung sesuai batasnya itu kan tadi 0 sama 8 ya. Jadi coba aku hitung. Jadi batas bawahnya itu, batas atasnya dulu tuh kan 8 ya. Jadi sebut 344 kali 8 min 7 kali 8 pangkat 3 dikurang 1344, batas bawahnya itu kan 0 kan. Meski 0 dikurang 7 kali 0 pangkat 3. Nah, setelah aku hitung, itu hasilnya 7168. Jadi keuntungan bersih yang dihasilkan mesin pada masa gunanya itu selama 8 tahun itu sebanyak 7168. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 ini topiknya itu tentang integral parsial. Nah, ini kan soalnya tuh gunakan teknik integrasi parsial untuk menyelesaikan integral berikut. Nah, integralnya tuh X dikali akar X min 6 dx. Nah, pertama untuk bisa selesai integral parsial ini, kita perlu bikin U sama dv-nya. Nah, untuk nentuin U-nya ini tuh, kita untuk memisahkan U ini tuh, ada urutan prioritasnya. Jadi, yang perlu diprioritaskan pertama itu logaritma, yang kedua fungsi polinom atau akar, dan yang terakhir itu eksponen. Nah, di soal ini, dari soal ini, kita bisa misalkan U itu sama dengan X. Nah, berarti yang jadi dv-nya itu akar X min 6 ini. Nah, udah ada U sama dv, kita cari si du-nya. Kan U-nya itu X, berarti du-nya itu sama dengan dx. Nah, kita dapat dv itu kan akar X per 6. Nah, sekarang kita cari V-nya. Untuk cari V-nya berarti kita integralin si dv-nya ini. Berarti integral dari X min 6, akar X 6. Nah, ini tuh harusnya ada dx ya, dx. Nah, untuk integralinnya, pertama si akar ini kita ubah dulu jadi pangkat, biar lebih mudah aja. Jadinya itu integral X min 6 pangkat 1/2 dx. Nah, untuk mengintegralin kita pakai metode substitusi yang udah ada di beberapa soal sebelumnya juga. Nah, kita misalkan U ya. U-nya itu kan berarti X min 6 dapat du-nya itu sama dengan dx. Nah, berarti bisa kita tulis integral itu integral U pangkat 1/2 dx-nya itu kan du ya. Berarti bisa kita tulis du. Sebagai integral U pangkat setengah du. Nah, U setengahnya ini kalau diintegral itu kan jadinya 1/3/2 kali U pangkat 3/2 ditambah C. Nah, ini 1/3/2 ini bisa kita tulis. Hasilnya itu kan jadinya 2/3 ya. 2/3 dikali U pangkat 3/2. Nah, kita masukin U-nya.
Nah, buat U-nya itu kan, buat U-nya itu tadi kita set di sini X min 6. Nah, X min 6 ini ya. Jadinya, di sini 2/3 kali X min 6 pangkat 3 per 2. Ini untuk V-nya. Jadi kan kita udah dapet nih, ada U, dV, dV, du sama V. Nah, untuk hitung integral parsial ini, rumusnya itu kan UV sama dikurang integral V du ya. Du. Nah, untuk soal yang ini, untuk integral X kali akar X min 6 dx, itu kan kita tadi dapat U-nya itu X, V-nya itu 2/3 X min 6 pangkat 3 per 2, 3 per 2. Nah, untuk dikurang, aku pindah ke bawah ya. Dikurang integral V itu kan tadi 2/3 X min 6 pangkat 3 per 2 du. Du-nya tuh kita tadi dapat dx. Nah, kita yang ini bisa kita tulis ulang biar lebih mudah. 2/3 X kali X min 6 pangkat 3 per 2 dikurang integral si 2/3 dikali X min 6 pangkat 3 per 2 ini tuh kan pakainya metode substitusi ya. Tapi karena kita sebenarnya juga udah beberapa kali bahas yang substitusi, di bagian ini aku mau langsung aja jadinya 2/3. Nah, ini kan X min 6 pangkat 3 per 2 itu kalau diintegrasiin harus dikali 1 per si akarnya ditambah 1. 3 per 2 tambah 1 itu kan hasilnya 3 per 2 ditambah 1 itu 5 per 2 ya. Jadi 1 per kali 5 per 2 dikali X min 6 dipangkatin 5 per 2 juga. Nah, ditambah C kan. Nah, lanjut lagi ke bawah. 2/3 X kali X min 6 pangkat 3 per 2 nah, dikurang. Nah, ini 1/5 per 2 ini tuh kan hasilnya tuh sama dengan 2/5 ya. Jadi aku kali langsung kali 2/3 kali 2/5 itu kan 4/15 kali X kurang 6 pangkat 5 per 2 ditambah C. Nah, karena agak muat aku lanjut di next slide. Tadi itu kita tahu sampai di 2/3 X kali X min 6 pangkat 3 per 2 kurang 4/15 X min 6 pangkat 5 per 2 tambah C. Nah, dari sini kita lanjutin lagi. Aku pakai sifat distribusi. Jadi aku keluarin si 2/3 dikali X min 6 pangkat 3 per 2-nya. Aku keluarin di 2/3 X min 6 pangkat 3 per 2. Nah, dikali. Di sini kan yang nyisa tinggal X ya. Dikali X dikurang. Nah, karena aku udah keluarin ini, si 2/3 dikali X kurang 6 pangkat 3 per 2 ini, berarti di sini tinggal nyisa 2/5 X per 6 X per 6 ditambah C di sini. Habis dari sini dapat 2/3 X min 6 pangkat 3 per 2 X min 2X tambah 12/5 tambah C. Jadi 2/3 X min 6 pangkat 3 per 2. Nah, untuk X-nya ini aku kali 5/5 biar bisa dijumlahin sama yang di sini. Nah, jadi aku bikin kayak gini. 5X per 5, 2X per 5 tambah 12/5. Nah, jadi di sini aku bisa tulis 5X tambah 2X itu kan 3X ya. Jadi 3X per 5 tambah 12/5 tambah C. Nah, dari sini si 3X per 5 dan 12/5-nya ini aku juga keluarin pakai sifat distribusi. Jadinya
2/3 X min 6 pangkat 3/2. Nah, aku keluarin 3/5. Jadinya di sini tinggal X ditambah 4 tambah C. Nah, 2/3 sama 3/5-nya aku kaliin, jadinya 6/15 kali X 6 3/2 dikali X tambah 4 ditambah C. Ini untuk hasil akhirnya, tapi masih bisa disederhanain si 6/15-nya. Jadi aku tulis, ini 6/15-nya aku bagi 3, jadinya 2/5 kali X min 6 pangkat 3/2 dikali X tambah 4 ditambah C. Ini untuk hasil akhir si integral parsial ini. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 6. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, jadi kan bentuk soalnya itu dy per dx sama dengan x ya. Nah, si x ini aku, biar gampang aku pisahin jadi akar x dikali akar y. Nah, untuk bikin persamaan di bentuk umum persamaan diferensial ini kita gabungin satu suku yang sama. Jadinya dy per akar y sama dengan akar x kali dx. Nah, kalau sudah gabung gini, langsung kita integralin kedua ruasnya. Jadi integral dy per akar y sama dengan integral akar x kali dx. Nah, untuk integral si dy ini tuh kan bisa kita tulis y-nya itu kan y pangkat negatif 1/2 ya. Kan ini akar y itu y. Jadinya kan y pangkat setengah. Tapi ini kan di bawah, jadi aku naikin ke atas, jadi pangkatnya negatif kan. Jadi y pangkat negatif 1/2. Nah, untuk x ini aku ubah jadi pangkat juga, jadi akar x pangkat 1/2. Nah, kita integralin si y pangkat setengah ini, kalau diintegralin itu kan jadinya 1/2 y pangkat 1/2 sama dengan oh ya ditambah c tambah c1. Nah, untuk x pangkat setengah juga kalau di integral ini jadi kan 1/2. Yang 1/2 itu kan dari ya jadinya 3/2 karena kan akarnya ditambah 1 ya. Sesuai aturan dasar integral, jadi untuk integral dari x pangkat setengah ini tuh 1/3/2 kali x pangkat 3/2 ditambah c2. Nah, ini 1/1/2 ini bisa kita tulis jadi 2y pangkat 1/2 tambah c1 sama dengan 2/3 x pangkat 3/2 tambah c2. Nah, aku lanjut ke sini. Ini kan terdapat 2y pangkat 1/2, c1-nya kita pindah ke sini, jadinya 2/3 x pangkat 3/2 ditambah c2 kurang c1. Y 1/2, nah 2-nya kita pindahin ke sini semua, jadinya kan 2/3/2 itu kan jadinya tadi 2/3/2. 3/2 itu kan sama dengan 2/3 kali 1/2 ya. Jadinya kan dapatnya kita 1/3 nih. Nah, jadi langsung aja aku masukin di sini tuh x pangkat 3/2/3 ditambah c2 min c1. Ini kan masih ya pangkat setengah ya. Sementara yang kita pengen tuh si y-nya. Jadi biar y-nya itu sama dengan y pangkat 1, si y-nya tuh aku pangkatin 2. Jadinya ibaratnya kan ini tuh y pangkat setengah tuh kan akar y ya, akar y. Nah, y-nya terus aku pangkatin 2 jadinya kan y ya. Nah, tapi karena ruas sebelah sini diakarin 2, jadi yang sebelah sini juga perlu diakarin 2. Jadi dapatnya itu y sama dengan, aku bikin di sini aja biar kelihatan. Jadinya y sama dengan x pangkat 3/2/3 ditambah
C. Nah, ini dipangkatin 2. Kayak gitu. Jadi ini untuk solusi umum persamaan diferensial dy per dx sama dengan akar xy. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7, soal terakhir. Sekarang kita di soal nomor 7, itu tentang masih persamaan diferensial. Soalnya itu, misal suatu komoditas mempunyai fungsi permintaan dp sama dengan 21 min 3p dan fungsi penawaran SP 5 tambah 5p. Diketahui P bergantung dengan P dan memenuhi persamaan diferensial dp per dt sama dengan 6 kali dp dikurangin SP. Pertanyaan nomor A, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, kita tulis dulu si dp per dt-nya itu sama dengan 6 kali d. P itu kan fungsinya 21 min 3p dikurang SP itu 5 tambah 5p. 6 dikali 21 min 5 itu kan 16, min 3p dikurang min 5p itu min 8p. Nah, ini kita kali 16, 6 kali 16 itu 96, dikurang 6 kali 8p itu 48p. Nah, di sini aku mau keluarin 48-nya. 48 dikali 2 per 48 dikali 2 dikurang P. Jadinya kita dapat untuk persamaan dt itu persamaan umumnya. Persamaan diferensial umum itu kan kita gabungin suku yang sejenis ya. Jadinya bisa kita dapat di sini dp per 2 min P sama dengan 48 dt. Nah, untuk cari solusi diferensialnya, kita kan integralin si dua ruas ini kan. Integral dp per 2 min p dan integral 48 dt. Nih, aku pindah di slide selanjutnya. Itu kan kita tuh cari integral dp per 2p, dp per 2 min p sama dengan integral 48 dt. Nah, buat cari integral yang di suku sebelah ini, itu kita bisa pakai persamaan substitusi juga. Jadi kan itu bentuknya kurang lebih integral 1 per 2 min P dp kan. Nah, bisa kita misalin U-nya itu 2 min P. Kita dapat DU-nya itu min 1 atau bisa kita tulis DU-nya itu min dp. Nah, kita dapat dp-nya itu kan berarti sama dengan min DU. Nah, kita masukin ke integralnya jadinya integral 1 per U itu dikali min DU. Nah, ini kita pindah ke depan jadinya negatif integral 1 per U DU. Nah, 1 per U ini diintegralin kan jadinya jadi ln U ya. Ln U. Bisa ada negatif berarti kita tahu negatifnya di sini. Ini integral kita tambah C. Nah, udah dapat, kita tinggal masukin si U-nya kan berarti min ln U-nya itu kan tadi ini ya 2 min P ln 2 min P tambah C. Ini untuk integral yang di suku sebelah kiri segini. Nah, sekarang untuk suku yang ini integral dari 48 dt itu kan mudah ya, tinggal 48 P berarti kita dapat 48 ya 48 P. Sorry, jadinya 48 T. 48 T. Nah, kita dapat itu kan min ln 2 min P tambah C1 kita bilang karena 48 T tambah C2. Nah, kita pindahin si C-nya ke sebelah kanan jadinya min ln 2 min P sama dengan 48 T tambah C2 min C1. Nah, kan bentuk akhir yang kita mau tuh P ya. Jadi kita bisa
Nah, jadi si len-nya ini kita dipangkatin biar silnya ini hilang gitu. Jadinya sesuai aturannya. Jadi kan pangkat oh ya sebelum dipangkatin biar silnya ini positif berarti aku kali kedua ruas ini tuh dengan -1. Jadi kita bisa dapat len 2 min P itu sama dengan min 48 T min C2 tambah C1. Nah, jadi ya langsung dipangkatin bikin pangkat maksudnya. Pangkat len kali 2 min P itu sama dengan pangkat. Karena ini di sini dipangkat juga, berarti di sebelahnya kan dipangkat ajukan. Jadinya pangkat min 48 T tambah C1 min C2. Jadi pangkat len 2 min P. Nah, ini kita jabarin lagi. Kita jabarin jadi pangkat min 48 T kali pangkat C1 kali pangkat C2. Nah, ini kan bentuknya tuh konstanta ya. Ini tuh si C-nya tuh dan bentuk akhirnya tuh angka gitu. Jadi bisa kita simpulin, bisa kita bilang ini tuh C gitu. Kita anggap ini sebagai C. Nah, jadi kita dapat si len 2 min P ini tuh hasilnya tuh 2 min P kan. Jadi ketika ln dikali satu bilangan, ya misal ln X itu hasilnya tuh kan bakal si X-nya. Jadi ini ln 2 min P, jadi hasilnya tuh 2 min P sama dengan, nah ini kan C nih, berarti bisa kita taruh C di sini kali min 48 T. Nah, bisa kita bilang min P sama dengan CE min 48 T min 2. Nah, ini biar P-nya positif, berarti kita kali lagi si min P-nya itu kali -1. Jadi karena ini dikali -1, ruas ini, berarti ruas sebelah sini juga kali -1 juga kan. Jadi kita dapat P sama dengan 2 dikali ini ya kan dikali -1 sama dengan 2 dikurang CE min 48 T. Nah, ini untuk solusi dari persamaan diferensialnya. Kita dapat P itu sama dengan 2 min CE pangkat -48 T. Ini untuk soal yang A. Nah, lanjut aja ke yang bagian B. Jika P sama dengan 0, jika P 0 sama dengan 4, tentukan solusi khususnya. Nah, tadi kan kita dapat si P-nya itu P, P sama dengan 2 min C pangkat min 48 T. Nah, yang ditanya itu jika P0 sama dengan 4. Nah, berarti P0 itu kan sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa langsung masukin aja nih si T-nya itu berarti 0 kan. Nah, jadi 2 min C min 48 kali 0 sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa dapat si C. Nah, duanya aku pindahin dulu ke sini. Jadinya kan di sini tuh 4 min 2, jadinya 2. Nah, dari sini kan berarti min C kali pangkat -48 kali 0 itu kan hasilnya 1 ya. Tuh, jadi di sini min C itu sama dengan 2. Jadi C itu sama dengan -2. Kayak gitu. Nah, jadi untuk soal tutorial ini cukup segini dulu. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, boleh tanya di Telegram aja atau langsung ke OA lainnya Akademik Asrama. Semoga tutorial ini bermanfaat dan semangat belajar.